You better love me again. You better love me again. Pak Rio, mumpung lagi santai nih Pak, saya pengen nyampein sih. Temen saya pernah cerita Pak gini, dia sebenarnya pengen banget loh Pak, pengen banget trading lah istilahnya lah. Dia menggebu-gebu banget hasrat pengen tradingnya. Tapi waktu itu teman saya ini cerita ke temennya lagi, bilang gini, gue pengen banget nih trading loh. Terus temen saya itu bilang, lu jangan trading kalau misalnya nggak jago analisa gitu. Nah dia udah keburu minder duluan buat dibilang kayak gitu Pak. Nah menurut tanggapan Pak Rio gimana? Oke, yang pertama saya pusing dengan temen lu punya teman ketemu temen lagi. Temennya saya, temennya lagi, temen-temen. Jadi saya nggak mau bahas ke situ ya. Iya Pak. Karena itu cukup rumit gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara trading, saya mau tanya satu hal. Jago nggak jago ukurannya apa? Ya iya juga sih, cuma dia udah keburu minder gitu, takut duluan. Gua pemula di sini, gua nggak tahu apa-apa. Terus Ya. dibilang kayak gitu, jadi siapa sih yang Iya. tahu? Oleh karena itu saya pengen kasih satu mindset bahwa satu, jago ataupun tidak jago itu parameternya nggak jelas, ya. Ada unsur relativitas di situ, ya. Dibilang jago, apa ukurannya? Pengalaman panjang kah? Pengalaman pendek kah? Gitu? Menguasai banyak hal kah? Menguasai kurang hal kah? Berakhir profit kah? Atau tidak profit kah? Jadi jago itu sangat-sangat relatif. Tapi lebih kepada orang atau teman tadi merasa dia minim pengetahuan, minim experience. Nah, maka pertanyaannya sekarang adalah mau sampai kapan? Bahwa baru kita mencapai satu titik, oh lu sudah jago, ya toh? Karena nggak ada ukurannya, jadi ini orang jadi bingung. Tapi balik lagi ya, ini satu pemikiran. Nah, pemikiran yang lainnya adalah kita trading, tujuannya tuh apa? Ya kan? Tujuannya adalah kita bisa menghasilkan sebuah income sebenarnya. Nah, kita fokus kepada tujuan dulu. Apakah tujuan ini hanya bisa dicapai dengan kategori jago? Ya kan? Nah, mindset umum berpikirnya adalah, iya Pak, harus jago dong analisa baru kita bisa cari duit di dalam trading. But for me, nggak selalu seperti itu. Ya, karena jago, kita satukan persepsi dulu. Jago itu berarti menguasai banyak hal. Dia bisa menganalisa ini, bisa menganalisa itu. Tapi apakah itu menjadi tolak ukur seseorang berhasil di dalam trading? Jawabannya belum tentu. Karena saya banyak sekali teman yang kalau kita bicara analisa, bicara teknik gitu ya, dia ngerti, dia bisa jabarin, ini kegunaannya, ini lu lihat ini ya. Nah, but at the end tradingnya juga belum tentu bagus. Ya, nah, saya menyampaikan ini supaya orang tidak merasa, oh Pak, kalau gitu gue nggak boleh mulai trading dong. Gue mesti belajar dulu sampai jago dong. Ya, tidak selalu seperti itu, walaupun tentu ilmu perlu. Di bidang apapun kita perlu yang namanya ilmu kan. Nah, cuma dalam trading sendiri, saya coba menawarkan, mengajak untuk merubah sedikit mindset. Yaitu apa? Anda nggak perlu jago-jago amat. Yang penting apa? Yang penting Anda pahami konsep daripada trading itu sendiri. Ya, yang saya bahas hari ini saya tidak bicara mungkin ke saham, saya tidak bicara ke produk-produk keuangan lain, tapi fokus kepada forex gold yang memiliki potensi naik turun. Ya, nah, kita lihat begini.
jago. Jago berarti dia bisa membaca market 80%, benar. 90%, benar. 99%, benar. Ini jago nih. Ya. Tapi untuk mencapai ini, entah 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kita nggak tahu. Tapi hidup jalan terus. Ya, apalagi bagi teman-teman yang mendapatkan penawaran dari orang dan tertarik, kemudian sudah kadung masuk lah. Tidak harus. Sekarang saya buat sebuah komposisi. Saya buat sebuah komposisi adalah 50 banding 50. Jago nggak? Enggak dong. Iya, masih 50-50. Nggak jago kan? Nah. Tapi saya ajarin kalau masuk pasar, risk artinya kerugian itu adalah 1, reward atau keuntungan itu adalah 2. Ya, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali, berarti 50-50 kita anggap komposisinya 5 kali salah, 5 kali benar. Berarti kan nggak jago. Iya. Sekarang, 1 kali dia transaksi plus 2. Plus 2. Plus 2. Min 1. Min 1. Plus 2. Min 1. Min 1. Plus 2. Min 1. Total profit nggak? Profit sih kalau bisa dihitung. Profit kan? Jago nggak? Nggak kan? Jadi, pada saat Anda pahami prinsip daripada trading itu sendiri, sebenarnya tidak mutlak Anda harus jago. Ya? Contoh lagi. Ini juga nggak terlalu hebat. Dia bisa sih analisa, tapi kadang-kadang ya benernya cuma 6 kali lah, salahnya 4 kali. Oke? Yang ini cukup dengan sama hitungannya. Ya, 10. Ya, di sini dia berarti plus 6 min 4. Plus 2. Jago nggak? Nggak jago. Tapi dia memahami prinsip. Nah, prinsip yang diambil di sini apa? Yang ini dia tidak pernah menggeser satu-satu ini. Ya. Yang ini dia tetap profit adalah 2 kali lipat. Pertanyaannya, Pak, ini bisa terjadi nggak? Saya punya satu akun yang menjalankan ini kok dan berhasil. Tidak harus hebat-hebat banget, ya. Nah, kalau bisa suatu hari dengan proses waktu berjalan Anda mampu mencapai ini, wah sudah, ini tambah ini atau tambah ini, bingo, cari duit, ya. Nanti tinggal ada waktu ikut kelas saya akan ajarkan bagaimana kita mengatur psikologi. Supaya apa? Supaya ini tetap berjalan. Oke, jadi gitu di. Ya Pak. Konsepnya adalah kita tidak harus jago, tapi bukan berarti kita berhenti belajar ya. Nah, kalau kita tidak jago tapi kita memahami prinsip ya, filosofi di dalam trading ini, maka untuk mencari plus ini potensinya besar. Nah, mungkin Pak Rio di sini bisa kasih pesan-pesan nih, mungkin buat teman saya juga sih, teman saya pribadi, atau buat seluruh trader gitu, buat yang merasa minder, mungkin merasa dirinya belum mampu gitu, atau istilahnya bilang dirinya gue nggak jago analisa, gue nggak percaya ke trading. Mungkin Pak Rio bisa kasih pesan-pesan gitu. Ya, saya kira teman-teman, kalau Anda masuk ke dalam industri trading ini, penting satu, ya, bukan berarti saya katakan
orang nggak pinter atau nggak menguasai ilmu, lantas boleh sembarangan trading. Tidak juga. Anda tetap perlu ada satu eagerness, keinginan kuat untuk belajar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terbeban atau memiliki pola pikir bahwa Anda harus jago. Dalam konteks teknis ya, Anda cukup memahami prinsip-prinsip di dalam trading. Nah, ini adalah yang saya maksud dengan prinsip-prinsip di dalam trading. Ya, bagaimana kita mengatur keuangan kita dengan melihat potensi yang ada di pasar itu seperti apa. Gitu? Nah, yang ketiga sebenarnya ini kata kunci ya. Saya sering sekali menyebutkan ini di mana-mana. Market tidak mudah untuk dikalahkan dengan prediksi semata. Market akan lebih mudah dikalahkan dengan keteraturan. Maka ciptakanlah keteraturan dalam setiap aktivitas trading kita. Maka kalau misalnya terjadi resiko pun, saya yakin tidak akan terlalu besar. Ya, kerusakan yang terjadi di dalam trading kebanyakan adalah ketidakteraturan. Ya, dengan ketidakteraturan ini ya Anda akan diombang-ambing oleh faktor-faktor yang akan mengganggu. Ya, ada dalam salah satu video kita juga yang saya membahas adalah faktor X. Oke, baik. Nah, rekan-rekan trader di sini juga harus diperhatikan ya bahwa dalam trading ini kita juga nggak perlu jago, tapi bukan berarti kita tidak ingin belajar atau tidak perlu belajar gitu ya Pak Rio ya. Nah, setiap individu pasti memiliki tingkat kesuksesan yang sama dan bagaimana caranya kita untuk berusaha agar potensi kesuksesan kita semakin besar. Nah, itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.